Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan anugerah yang besar. Saya bertemu dengan Profesor Samuh kalau kami menyebutnya. Profesor Saiful Muhtadi. Masya Allah. Karena beliau salah satu promotor saya. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan penggagas dari Musabaqah Tilawatil Quran cabang penulisan kandungan Al-Quran, Prof. Iya. Wah, kandungan Al-Quran. Bisa diceritakan Prof, sejak tahun berapa itu Musabaqah itu? Ya sebetulnya kalau di Jawa Barat sejak tahun 2003 ya sebetulnya, tapi diangkat ke tingkat nasional mulai 2008. Nah, pada tahun 2008 itulah untuk pertama kalinya diadakan cabang menulis kandungan Al-Quran. Tapi sekarang ganti namanya, kalau dulu namanya M2 kaki, Musabaqah menulis kandungan Al-Quran. Sekarang menjadi MMQ saja, menulis makalah Al-Quran. Tapi isinya itu juga. Jadi bagaimana mengeksplorasi salah satu pesan ayat Quran tentang tema yang ditentukan oleh panitia. Misalnya begini, misalnya panitia menentukan tema tentang moderasi beragama misalnya. Nah, dicarilah ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan moderasi beragama, lalu dieksplorasi oleh si penulis itu. Nah, kekuatan imajinasi dalam mengeksplor pesan Quran tentang moderasi beragama itulah yang kemudian menjadi karya tulis ilmiah. Ya, banyak manfaatnya sebetulnya. Pertama, dapat mengeksplorasi pesan Quran secara kontekstual. Yang kedua, dapat didokumentasikan. Kalau cabang yang lain misalnya cabang tilawah, paling dokumentasikannya lewat kaset. Kalau cabang menulis Quran, misalnya pesertanya ada 30, kalau nasional ada 3 provinsi. Berarti ada 30 makalah putra, 30 makalah putri. Kalau diedit, digabungkan jadi sebuah buku besar. Nah, di Jawa Barat sudah melahirkan banyak buku tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Nah, di tingkat nasional juga memang belum diinisiasi dan pihak panitia atau pihak Kementerian Agama belum menyediakan anggaran untuk memperbanyak buku itu. Jadi sampai sekarang belum. Nah, waktu MTQ nasional di Batam tahun 2014 juga diselenggarakan itu. Jadi 2008 untuk pertama kalinya di Banten, 2010 untuk yang kedua kalinya di Bengkulu, 2012 di Ambon. Bahkan waktu di Ambon itu yang menjadi juara keduanya orang Riau. Orang Riau itu orang Kepri ya? Rio atau Kepri? Riau ya? Orang Riau. Nah, dia laporan ke saya, sekarang dia sudah punya pesantren menulis Al-Quran. Masya Allah. Jadi kerjaannya itu buat makalah saja, diperiksa, didiskusikan, dikembangkan, sehingga melahirkan beberapa buku anak itu di Riau itu. Iya. Nah, kebetulan di Kepri belum berkesempatan untuk menjadi juara. Tapi untuk tingkat provinsinya sudah bagus. Sudah bagus. Apa temanya? Tema untuk MTQ nasional tahun 2022 itu temanya moderasi beragama. Jadi bagaimana pesan Quran tentang moderasi beragama. Kita bisa mengeksplorasi apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan gagasan moderasi beragama versi pemerintah. Apakah versi pemerintah sudah relevan dengan apa yang dimaksud oleh Quran atau sebaliknya. Nah, jadi para peserta dapat mengeksplorasi sendiri, dapat mengemukakan gagasan-gagasan orisinal tentang moderasi beragama secara Qurani. Bagaimana Al-Quran mempunyai pesan bagi umatnya untuk bermoderasi, untuk berperilaku moderat dalam beragama. Apakah moderat beragama itu memang sesuai dengan pesan Quran atau malah sebaliknya? Kafah itu kadang-kadang juga disalahartikan sebagai radikal misalnya. Jangan-jangan radikalisme itu terjemahan dari kafah yang dimana untuk menghindari intoleransi, untuk menghindari radikalisme, untuk menghindari eksklusivisme dan lain-lain. Maka
digagaslah moderasi beragama. Nah, bagaimana kira-kira menurut pandangan Quran? Jadi tidak ada pesan apa-apa dalam cabang MMQ ini, tidak ada pesan apa-apa. Betul-betul diserahkan kepada peserta yang menulis itu seluas-luasnya. Dalam pelaksanaannya bahkan si peserta itu boleh membawa referensi sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi. Mau bawa 1 truk juga boleh, membawa 2 biji juga boleh. Jadi betul-betul diberikan kebebasan. Bahkan secara teknis waktu saja diatur oleh peserta. Jadi pokoknya peserta masuk ruangan mulai jam 8 sampai jam 5 sore harus bikin makalah sebanyak 10 halaman atau maksimal 15 halaman. Kapan jam berapa Anda mau istirahat terserah Anda. Tinggal izin kepada Dewan Hakim misalnya. Misalnya baru 1 jam mau istirahat boleh. Baru 5 menit mau istirahat, istirahatnya mau 1 jam, mau 5 menit, mau sholat saja, bebas. Jadi diberikan secara kesempatan secara natural kepada para penulis, karena para penulis itu biasanya mengerjakan gagasannya itu atau menuangkan gagasannya itu tidak mau dan tidak boleh diintervensi oleh apapun dan oleh siapapun, sehingga diberikan kebebasan secara sangat fleksibel. Saya kira di antara cabang-cabang MTQ inilah cabang yang paling fleksibel, yang paling diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Dari yang sudah ada, Prof, artinya dari yang pelaksanaan yang sudah berlangsung itu, apa yang sudah Prof lihat menarik, tema yang menarik dari sekian banyak? Misalnya tentang demokratisasi, biasanya disesuaikan dengan waktu, sesuaikan dengan waktunya, misalnya menjelang pemilu dengan demokratisasi, sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam. Pernah juga misalnya tentang pemberdayaan masyarakat Islam, pernah juga tentang apa saya lupa lagi ya, sejak tahun 2008. Nah, yang tahun 2022 ini karena memang sedang hangat-hangatnya isu moderasi beragama, maka diangkatlah tema moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran. Kalau menurut Prof, kira-kira kisi-kisinya yang bagus itu moderasi itu seperti apa, Prof? Ya, moderasi itu pertama menggali pesan Quran. Kata Quran apa sih yang dengan moderasi itu? Makanya tadi saya katakan, jangan-jangan menurut penafsiran seseorang tentang moderasi beragama itu tidak sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Kalau pemerintah kan menghendaki sikap yang toleran misalnya. Kalau pemerintah menghendaki sikap yang tidak eksklusif, jangan-jangan ada pesan Quran yang mengatakan bahwa orang beragama itu harus eksklusif, harus kafah ya. Jadi kafah itu kan sama dengan pesan Quran, kafah itu dia mendalam sampai ke akar-akarnya. Dalam bahasa filsafatnya memang radikal. Jadi radikalisme itu sebetulnya merupakan keharusan orang beragama. Kalau orang beragama tidak radikal itu berarti keberagamaannya itu abal-abal. Ya, nggak mengakar. Ya, nggak mengakar. Tapi kan itulah yang tidak dikehendaki oleh kekuasaan, bahwa radikal itu tidak boleh. Karena radikal dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sebagai sebuah kekerasan dalam beragama. Kalau kekerasan saya kira jangan disebut radikal, kekerasan saja. Nah, ini salah satu persepsi saya ya. Para peserta MTQ nanti mungkin punya persepsi yang berbeda-beda. Silakan, saya bebas. Yang penting argumentatif. Iya. Argumentatif dan ada landasan hukum. Demikian bincang-bincang singkat kita tentang materi kisi-kisi itu, Prof. Iya. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.